Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nathan dari Yamada Surabaya. Hari ini saya dengan Mbak siapa? Saya Sherly. Oke, Mbak Sherly, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan saya baik. Nah, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk interview ya pada hari ini. Oke, nah, ini kami itu adalah ada proyek kuliah dan kami memiliki sebuah tema untuk mempelajari tentang bagaimana orang-orang mengelola keuangan sehari-hari. Oke, dan partisipasi Mbak sangat membantu proses pengerjaan proyek kami. Nah, di sini tuh santai aja jawabannya, nggak ada kayak jawaban benar atau salah. Sebelum mulai mungkin Mbaknya ada kayak pertanyaan itu. Oh nggak ada, langsung aja. Oke, langsung kita ke pertanyaan pertama. Nah, dalam sebulan terakhir ini, topik atau berita soal keuangan, kerjaan, atau gaya hidup, misal kayak pinjaman, investasi, diskon, gaya hidup hemat atau mewah. Nah, apa sih yang paling sering Mbak lihat atau dengar di sekitar? Mungkin dari teman, keluarga, media sosial, atau berita? Kalau saya sendiri sih sering nonton YouTube ya. Jadi di YouTube itu biasanya ada iklan kan. Nah, di iklan itu biasanya banyak tuh iklan-iklan pinjaman online, mudah gitu-gitu. Jadi kayak semisal kayak ada kayak dari Kredivo. Iya, ya benar, kayak gitu dan lain-lain. Oke. Di lingkungan pertemanan atau mungkin keluarga Mbak, kalau dilihat dari luar nih, misal dari cara berpakaian, barang yang dipakai, tempat nongkrong, nah ada nggak sih gaya hidup teman atau kerabat yang menarik atau mungkin sering jadi obrolan? Ada banget sih. Kayak misalnya saya ambil contoh teman saya sendiri ya. Teman saya sendiri nih di kehidupan nyatanya itu dia tuh biasa-biasa aja gitu, kayak nggak hedon-hedon banget. Tapi ternyata setelah tahu aslinya, ternyata dia ini berkecukupan, sangat berkecukupan. Itu yang paling menarik Iya, ya? menarik. Oke, nah kalau boleh tahu di dompet atau mungkin cara kerja atau tas Mbaknya itu biasanya kelihatan ada benda-benda apa aja sih yang dipakai buat urusan dengan keuangan? Contoh itu kayak kartu debit atau gimana? Oh kalau saya sih biasanya kan karena saya kan males ya pegang uang cash, jadi saya biasanya pakai debit, kalau nggak pakai QRIS gitu. Oh, berarti lebih ke e-money ya? Ya, Oke. Nah, kalau lagi belanja kebutuhan nih, entah di supermarket, pasar atau toko online, biasanya apa sih yang paling pertama menarik perhatian mata Mbaknya itu? Mungkin dari level harga, promo atau diskon, kemasan produk atau tata-tata barangnya? kalau saya sendiri sih tergantung produknya ya, karena misalnya kalau beli kebutuhan rumah gitu pasti lihat yang diskon gitu. Tapi kalau soal kayak skincare atau make up pasti memperdulikan brandnya. Oke. Nah, ada nggak sih acara TV, channel YouTube atau mungkin akun Instagram atau TikTok yang tampilannya itu Mbak suka tonton kalau lagi bahas soal keuangan atau bisnis atau kayak itu? Kalau saya sih biasanya kan saya suka scroll TikTok ya, jadi biasanya lewat di FYP itu namanya Timothy Ronald lah, itu program Oh, Timothy Ronald yang saham itu ya? Iya benar-benar. Nah, ada nggak sih nasihat, pecahan atau mungkin keluhan soal keuangan yang paling sering Mbak dengar dari orang tua atau anggota keluarga lain dari rumah? Kalau yang saya sering dengar dapat wejangan dari orang tua saya itu biasanya saya tuh harus nabung karena ya amit-amit nanti tuh takutnya ada keadaan darurat, akhirnya bisa pakai dana darurat itu tadi dari hasil tabungan gitu. Jadi disuruh nabung. Selain dari yang dilihat, ada nggak sih podcast, acara radio atau mungkin tokoh tertentu, mungkin influencer yang ngomongannya atau penjelasannya soal keuangan Mbak jadi referensi atau panutan soal mengatur keuangan? Kalau saya soal lihat-lihat sampai kayak ngecek-ngecek gitu kayak belum terlalu sih, karena kurang memahami juga kan soal keuangan. Tapi kalau lewat-lewat FYP gitu baru saya tonton. Jadi ya biasanya yang tadi Timothy Ronald itu tadi. Oke. Nah, boleh ceritain sedikit nggak dalam seminggu atau sebulan biasanya ini ada nggak sih kebiasaan atau kegiatan rutin yang pasti Mbak lakukan terkait sama uang? Contoh kayak isiin atau apa? Nah, biasanya gimana sih rutinitas Mbaknya dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran? Apa ada cara khusus? Kalau biasanya sih saya sih lebih ke nyisihin ya. Jadi misalnya gajian saya itu kan per minggu. Misalnya gajian saya 250, saya pasti sisihkan 50.000 per minggunya. Jadi saya pakai sistem menyisihkan. Oke, baik. Pernah coba pakai aplikasi pencatatan keuangan nggak? Untuk budgeting atau cara apa yang paling sering Mbak pakai buat bantu ngatur uang sehari-hari? Kalau pernah, gimana pengalamannya? Kalau belum, kenapa? Tadi kan sempat ngobrolin soal alat bantu.
aplikasi pakai, kalau nggak salah nama aplikasinya pengatur keuangan gitu ya, itu sangat membantu sih buat saya karena saya jadi tahu saya itu borosnya di mana, akhirnya jadi bisa kontrol dari situ, kontrol keuangan saya itu dari situ. Sangat membantu. Biasanya kalau lagi pengen beli sesuatu di luar kebutuhan rutin, bisa kayak gadget atau apa-apa gitu, nah gimana proses mbak dari kepengen sampai akhirnya menentukan beli atau enggak? Saya pastinya niatnya dulu sih, niatnya itu ada tau nggak, kalau niat banget pasti niat juga tabungnya akhirnya kebeli. Apakah mbak biasa membicarakan soal kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan atau keluarga atau teman? Sangat sering sih kalau ngobrolin keuangan sama keluarga atau sama teman saya sendiri juga. Saya juga biasanya ngobrol sama teman saya sendiri kan, karena nyata ini orangnya terstruktur menurut saya kalau soal keuangan, jadi bisa sharing-sharing gitu sama dia. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih yang paling benar-benar penting menurut mbak dengan mengelola keuangan? Maksudnya apakah yang jadi prioritas utama mbak saat harus bikin keputusan finansial? Kalau saya sendiri sih tujuan sih, kan saya tuh harus punya tujuan, biar saya tuh niat gitu nabungnya, menyisihkan, jadi apa biar terstruktur juga akhirnya dari situ. Jadi harus punya tujuan. Oke. Biasanya perasaan apa sih yang muncul? Misalnya senang atau gimana? Waktu mbak itu lagi mikirin atau pas memang lagi ngatur soal pemasukan dan pengeluaran bulanan? Biasanya sih lebih ke kenapa? Gimana contoh-contoh? Oke, contohnya itu kayak misal tenang, semangat, atau mungkin cemas. Nah, waktu mbak itu mikirin atau pas memang lagi ngatur soal pemasukan dan pengeluaran bulanan? Kalau itu sih kadang biasanya lebih ke senang ya, karena puji Tuhan saya sendiri tuh pengeluarannya itu belum terlalu banyak, kayak nggak ada cicilan-cicilan dan lain-lain, jadinya masih belum terlalu cemas gitu ya, karena masih senang. Oke. Menurut pandangan pribadi mbaknya ini, orang yang sukses itu secara finansial atau punya keuangan yang stabil itu seperti apa sih? Dan apa ciri-cirinya menurut mbaknya? Kalau saya sih dia bukan ke apa ya, dia tuh bisa enjoy gitu sama kegiatannya dia, dengan dia tuh bisa pintar ngaturnya. Jadi kalau misalnya dia niat pasti bisa apa kelihatan kok dari orangnya juga. Pernah nggak sih mbaknya itu ngalamin harus milih antara pakai uang buat nabung atau investasi jangka panjang, misalnya itu atau konsum, atau buat kesenangan atau kebutuhan jangka pendek, misalnya liburan gitu. Nah, waktu harus milih apa sih yang paling banyak dipikirin atau jadi pertimbangan utama mbak pas memilih pilihan? Yang jadi pertimbangan pasti ya itu tadi niatnya ya. Jadi diniatin dulu akhirnya bisa nyisihkan, dan waktu itu saya pernah nyisihkan buat beli emas gitu ya. Jadi buat jangka panjang itu jadinya aman gitu. Terus biasanya nih pas baru aja terima gaji atau pemasukan, tindakan pertama apa sih yang otomatis mbak itu lakukan? Misal kayak langsung transfer buat cicilan atau gimana? Kalau saya sih langsung saya sudah ini sih kayak apa ya, saya belum terlalu bisa ngatur, tapi saya sudah ada catatan-catatan kecil buat yang ini buat beberapa persen buat ini, beberapa persen buat ini, jadi langsung di apa ya, sisihkan satu-satu gitu. Oke. Lalu kalau lihat teman atau mungkin orang di sosmed yang kayak hidupnya kelihatan wow gitu ya, sering jalan-jalan atau beli barang bagus, apa sih yang biasanya terlintas di pikiran atau dirasain? Mungkin itu senang, jaga-jaga, termotivasi, atau malah jadi membanding-bandingkan sama kondisi sendiri? Kalau saya itu melihatnya tergantung orangnya juga. Kalau orangnya pekerja keras, pasti saya itu termotivasi ya, karena oh akhirnya anak ini kayak gini ya, ini hasil buat dari kerja dia. Tapi kalau misalnya kita tahu dia orangnya ternyata suka boros, itu pasti kayak jadi reminder sih buat diri sendiri akhirnya. Oke. Lalu seberapa penting sih menurut mbak punya dana darurat atau tabungan? Penting banget sih, karena beberapa kali juga saya pernah mengalami, jadi saya ngerasain sendiri gimana rasanya, jadi itu sangat amat penting buat nyisihkan buat darurat. Oke. Nah, kalau amit-amit ini ya, tiba-tiba ada kebutuhan mendadak yang butuh
uang lumayan, misalnya ada keluarga sakit, kendaraan perlu servis besar atau HP rusak. Nah, biasanya reaksi pertama Mbak gimana? Panik, bingung, langsung cari pinjaman, atau merasa lumayan tenang karena ada di mana? Apa yang berkecamuk di pikiran pas ada di situasi kayak gitu? Kalau saya sih tenang ya, meskipun ada situasi kayak gitu, karena saya punya tabungan dari sisihkan uang yang saya dapatkan dari gaji saya gitu. Jadi saya nggak terlalu cemas yang benar-benar bingung gitu. Jadi tenang. Oke. Lalu dalam 1 atau 2 tahun ke depan ada nggak sih satu target finansial spesifik sekecil apapun itu, misal kayak bisa rutin nabung sekian rupiah, lunasi cicilan, punya dana darurat yang cukup buat 3 bulan. Nah, yang kalau berhasil dicapai bakal bikin Mbak merasa puas atau lebih lega gitu. Ada sih, saya tetap ini sih, kalau saya tetap menyisihkan uang saya tiap minggu dari gaji saya buat, karena saya ada target juga buat beli HP baru. Oke, targetnya lebih. Iya. Oke, kalau boleh tahu apa sih kekhawatiran atau mungkin ketakutan terbesar Mbak kalau membayangkan kondisi keuangan saat ini atau di masa depan yang biasanya bikin Mbak merasa itu paling stres, cemas atau nggak nyaman? Nah, resiko apa yang paling Mbak hindari terjadi? Karena apalagi kondisi Indonesia sekarang lagi seperti ini ya, jadi kalau saya sih antisipasinya dengan cara saya beli emas gitu, jadi buat jangka panjang itu aman. Jadi investasinya lebih ke emas. Iya. Oke. Lalu kalau ingat target atau harapan finansial yang tadi Mbak ceritain itu, kira-kira apa sih tantangan atau kesulitan yang dialami dalam usaha mendapat pemasukan dan pengeluaran biar tetap seimbang? Kalau saya sendiri ya, karena saya masih muda ya, saya sering main sama teman-teman saya, jadi yang paling susah buat saya tuh ya pas anak-anak gitu, kadang teman-teman saya tuh nawarin nongkrong-nongkrong itu kadang susah buat nolaknya gitu. Itu sih yang paling berat buat saya buat saat ini. Ya, kalau pernah nggak mengalami situasi di mana pengeluaran itu tiba-tiba membengkak apa atau pemasukan nggak sesuai harapan? Boleh ceritain gimana rasanya dan gimana cara ngatasi waktu itu? Lama. Oke. Pernah nggak ngalamin situasi di mana pengeluaran itu tiba-tiba membengkak atau pemasukan itu nggak sesuai dengan harapan? Boleh ceritain gimana rasanya dan gimana cara ngatasin waktu itu? Kalau saya sih puji Tuhan belum pernah yang ngerasain kondisi itu, jadi belum bisa menjawab dengan detail sesuai perasaan saya. Lalu pernah nggak sih Mbak ngerasain nggak bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya diinginkan, bisa kayak kemarin hobi, gimana tertentu, traveling atau bantu orang lain karena terhalang masalah kerja? Gimana rasanya waktu mengalami itu? Waktu itu pernah sih saya lagi sakit berat ya, itu rasanya kayak cemas, juga takut, karena itu, tapi itu akhirnya yang jadi motivasi saya buat akhirnya nyisihkan itu lagi. Baik, ada nggak kebiasaan terkait uang yang Mbak merasa sulit diubah tapi pengen diubah? Masih sering beli-beli barang-barang yang saya nggak terlalu butuhkan, itu sih yang paling pengen saya ubah dari hidup saya ya. Kalau kita kesampingkan dulu semua kesulitan yang ada nih, apa sih tujuan utama atau keinginan terbesar yang Mbak idam-idamkan dan bisa terwujud terkait kondisi keuangan di masa depan? Pastinya saya pengen beli rumah ya, karena itu kan buat kehidupan saya di masa depan. Itu sih target yang paling besar buat saya saat ini. Terus kira-kira nih informasi, tips atau mungkin alat bantu sederhana apa sih yang menurut bayangan Mbak bakal paling membantu biar perusahaan mengatur keuangan itu atau untuk membantu mencapai stabilitas keuangan yang diinginkan yang jadi lebih gampang atau lebih ribet? Kalau buat saat ini ya, karena di teknologi kan udah canggih ya, jadi bisa pakai aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store atau App Store sih. Itu banyak membantu banget buat saya. Oke. Nah ini tujuan besar tadi, ada nggak sih pencapaian-pencapaian kecil harian atau bulanan terkait uang? Misal kayak berhasil nolak bakalan jajan, bisa nabung sesuai target mingguan, dapat cashback lumayan. Yang kalau terjadi itu bisa bikin Mbak merasa senang, bangga atau merasa menang. Kalau itu buat saya pas bisa nolak teman-teman waktu mereka ngajak nongkrong, itu yang paling buat saya, wah akhirnya bisa
luar gitu, artinya Wah. nggak terlalu boros. Oke. Oke. Baik, terima kasih Mbak Herlin Sama-sama. atas cerita dan pengalaman yang sudah diberikan pada hari ini. Saya sangat menghargai waktu dan cerita yang telah Mbak sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Siap, sama-sama. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nathan dari Universitas Widya Mandala Surabaya. Hari ini saya bersama Mas siapa? Saya Marcel Bernara. Oke, Mas Marcel ya? Enggak. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk interview pada hari ini ya Mas. Kami itu lagi ada proyek kuliah, kami ini sebuah tema untuk mempelajari tentang bagaimana orang-orang mengelola keuangan sehari-hari. Dan partisipasi Mas itu sangat membantu proses pembentukan proyek kami. Dan di sini tuh santai aja, jawabannya itu nggak ada yang benar atau salah. Oke, sebelum itu mungkin Mas ada pertanyaan buat kami. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ya. Dalam sebulan terakhir, topik atau berita soal keuangan, kerjaan, atau gaya hidup, misalnya pinjaman, investasi, diskon, gaya hidup, hemat atau mewah. Apa sih yang paling sering Mas lihat atau dengar di sekitar? Mungkin dari teman, keluarga, medsos, atau berita? Ada di pinjaman. Pinjaman ya? Ya. Dari mana itu? Itu biasanya banyak yang pakai kayak ada namanya Kredivo, itu pinjaman online. Oh, dari Kredivo. Ya. Oke. Nah, di lingkungan pertemanan atau mungkin keluarga, maksudnya ini kalau dilihat dari luar, misal dari cara pemakaian, barang yang dipakai, atau tempat nongkrong, ada nggak sih gaya hidup teman atau kerabat yang menarik atau mungkin sering jadi online? Ada sih berapa. Dari mana? Ya, Itu menurut saya itu memang dari luar gaya itu sederhana aja. Kayak ya bisa bilang orang nggak mampu gitu. Nah tapi setelah ditelusuri dari latar belakangnya, yaitu dia dibilang dari orang yang berkecukupan. Yang jadi dia itu nggak memamerkan kemewahannya gitu. Jadi dia cukup tampil sederhana aja. Oke, itu yang paling menarik ya. Ya. Oke. Kalau boleh tahu di dompet atau mungkin di meja kerja, tas atau tas masnya itu biasanya kelihatan ada berapa dari yang dipakai buat urusan keuangan. Ada sih beberapa kayak kartu ATM itu BCA Mandiri itu biasanya saya gunakan untuk keperluan saya sehari-hari kayak beli makanan, beli minuman gitu. Harus sih. Kalau lagi belanja kebutuhan nih, entah kayak di supermarket, pasar atau toko online, biasanya apa sih yang paling pertama menarik perhatian mata Mas? Mungkin dari level harga, promo atau diskon, kemasan produk atau tata letak barangnya. Diskonnya Jadi lebih ke diskonnya. iya sih, sebenarnya ada contohnya saya membeli sepatu ini ya, terus ya diskonnya misalnya bisa 50%, wah itu saya langsung tertarik gitu. Saya langsung pengen membeli gitu. Oke, baik. Lanjut, ada nggak sih acara TV, channel YouTube atau mungkin akun Instagram seperti tampilannya Mas suka tonton kalau lagi bahas soal keuangan, bisnis atau gaya hidup? Ada kalau YouTube itu ada artis kalau nggak salah Raditya Dika. Oh, ada ketika. Itu dia itu banyak ngajarin itu cara manage keuangan gitu. Jadi dia itu banyak menginspirasi orang-orang cara ngatur keuangan yang baik dan benar itu gimana biar nggak cepet habis gitu. Lalu, ada nggak sih nasihat, wejangan atau mungkin keluhan soal keuangan yang paling sering Mas dengar dari orang tua atau anggota keluarga lain di rumah? Ada itu dari orang tua kebanyakan, contohnya yang bilang punya uang lebih itu lebih baik diinvestasikan kayak ke emas, di tanah gitu. Oke, baik. Lalu, selain dari yang dilihat, ada nggak sih podcast, cara radio atau mungkin tokoh tertentu yang mungkin influencer yang omongannya atau penjelasannya soal keuangan Mas itu jadi referensi atau kalian soal keuangan? Ada sih, salah satunya itu Kalimat Sada. Kalian Seorang trader gitu kan ya, dia terkenal di dunia trader itu. Jadi dia banyak menginspirasi anak-anak muda untuk gimana sih cara nol untuk jadi trader sampai ke sukses gitu. Oh, dari nol Ya, dari nol. Oke. Lalu, boleh ceritain sedikit nggak dalam seminggu atau sebulan biasa ada nggak sih kebiasaan atau kegiatan rutin yang pasti Mas lakukan terkait sama uang, kayak misalnya isi uang, bagaimana, dan biasanya gimana sih rutinitas Mas dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran? Apakah ada cara khusus?
Jadi saya nabung biasanya. Jadi saya setiap hari itu nabung 5.000, 5.000, 5.000 gitu. Itu ada. Oke. Pernah coba pakai aplikasi pencatatan keuangan, metode budgeting, atau cara apa yang paling sering Mas pakai buat bantu ngatur uang sehari-hari? Kalau pernah, gimana pengalamannya? Kalau belum, kenapa? Tadi kan kenapa? Ya, ada saya dulu pakai namanya money tracker. Money tracker, oke. Ya, jadi itu jadi kalau saya habis beli sesuatu, kayak beli sepatu atau tas itu saya mencatat misalnya apa pengeluarannya 100.000 itu ternyata. Oke, kan itu sempat singgung itu lah menggunakan aplikasi money tracker. Nah, kalau dilihat dari tampilan atau dari fitur, Mas itu sudah cukup atau masih ada kekurangan? Dan itu juga buat saya ini udah gunakan itu. Oke, kalau misal dari karena mana tidak itu mungkin atau ada apa dari fitur itu mungkin yang Masnya mau dikembangkan. Karena sejauh ini saya rasa itu cukup untuk aplikasi money tracker. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Biasanya kalau lagi pengen beli sesuatu bukan rutin, misal mau beli gadget baru atau beli bulan, nah, gimana proses Mas itu dari pengen sampai akhirnya memutuskan beli atau enggak? Pertama saya cari dulu ya barangnya. Jadi saya mencari online, saya bandingkan dulu harganya sama toko-toko yang lain. Terus saya udah nemu barang yang pas dari toko yang pas, baru saya mulai menabung sih. Terus sedikit demi sedikit baru saya membeli barang. Oke. Nah, apakah Mas itu biasa membicarakan soal kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan, keluarga, atau teman? Ya, jadi saya sama keluarga. Oh, terbuka sama keluarga. Ya, jadi saya sering karena pendapatan saya diminis gitu ya. Saya sering apa namanya ngomong sama keluarga saya, pendapatan saya bulan ini kayak nipis gitu, jadi agak susah. Gitu. Oh, oke. Kalau boleh tahu nih, apa sih hal yang benar-benar penting ya menurut Mas dalam mengelola uang? Kayak apa yang jadi prioritas utama Mas saat harus bikin keputusan finansial? Kalau menurut sih menurut saya investasi ya. Jadi kayak beli emas terus sebagainya itu karena gimana di masa depan kan kalau di emas kan tambah tahun tambah menaik kan. Nah itu jadi menurut saya investasi itu penting buat kita. Biasanya perasaan apa sih yang muncul? Ya, misalnya senang, senang atau gimana? Saat waktu Mas itu lagi mikirin atau pas memang lagi ngatur soal pemasukan dan pengeluaran bulanan? Tenang. Tenang ya. Ya. Lalu menurut pandangan pribadi Masnya ini, orang yang sukses secara finansial atau punya keuangan yang stabil itu seperti apa sih dan apa ciri-cirinya? Saya kalau orang yang punya investasi kayak dia berpakaian kita hidupnya aja yang sederhana, dilihat orang-orang kok orang ini sederhana sekali gitu. Oh, oke. Lalu pernah nggak sih Mas itu ngalamin kayak harus milih antara pakai uang buat nabung atau investasi jangka panjang? Misalnya kayak buat buat DP rumah atau buat kesenangan atau kebutuhan jangka pendek kayak misal liburan, beli gadget atau teman-teman. Nah, kayak waktu harus milih apa sih yang paling banyak dipikirin atau jadi pertimbangan utama Mas pas nentuin pilihan itu? Sebenarnya kan juga sih antara kayak investasi terus buat kesenangan juga, tapi di saat ini saya di investasi. Biasanya nih pas baru aja terima gaji atau pemasukan, tindakan pertama apa sih yang otomatis Mas lakukan? Kayak misal langsung transfer apa gitu? Pertama saya pasti beberapa saya masih tabungan dulu, nah, terus beberapa lagi saya sisihkan untuk dana darurat. Oh, jadi tabungan dengan dana darurat itu beda. Ya, betul. Oke. Lalu kalau Mas lihat teman atau mungkin orang di sosmed yang gaya hidupnya itu kelihatan kayak wah sering jalan-jalan atau beli barang bagus, apa sih yang biasanya terlintas di pikiran atau dirasain? Mungkin kayak itu seneng, biasa aja termotivasi atau malah jadi banding-bandingin sama kondisi sendiri. Memotivasi saya sebenarnya saya misalnya lihat kayak teman-teman saya yang berkecukupan gitu lah, dia bisa beli semuanya itu saya jadi semangat untuk kerja keras dulu biar saya bisa sampai seperti dia. Oh, oke. Terima kasih ya. Ya. Oke. Seberapa penting sih menurut Mas punya dana darurat atau tabungan? Penting banget ya apalagi dana darurat ya. Kalau misalnya ada kepentingan yang besar gitu di luar penghasilan kita,
saya bahasanya lebih menipis. Nah, karena dengan darurat ini itu bisa ketolong, jadi kita bisa lebih agak tenang gitu sama dengan darurat ini. Kalau amit-amit nih ya, tiba-tiba ada kebutuhan mendadak yang butuh uang lumayan, misal kayak ada keluarga sakit, kendaraan itu perlu diservis besar atau HP rusak. Nah, biasanya reaksi pertama Mas gimana? Panik, bingung, atau langsung cari pinjaman, atau merasa lumayan tenang karena ada simpanan, dan apa yang berkaitan di pikiran pas ngadepin situasi kayak gitu? Saya lebih ke sedikit tenang ya, karena apalagi saya punya dana darurat itu ya, dan memang tujuan saya untuk hal yang mendesak gitu. Tenang ya. Ya, Dalam 1 atau 2 bulan atau 2 tahun ke depan, ada nggak sih satu target finansial yang spesifik seperti apapun itu, misal kayak bisa rutin nabung sekian rupiah atau kayak gimana, yang kalau berhasil itu dia berhasil apa itu bakal bikin Mas itu merasa puas atau lebih rutin nabung. rutin nabung. Kalau boleh tahu apa sih kekhawatiran atau mungkin ketakutan Mas kalau membayangkan kondisi keuangan saat ini atau di masa depan yang biasanya bikin Mas itu merasa paling stres, cemas atau nggak nyaman, dan resiko apa yang paling Mas hindari terjadi? Yang pertama itu pendapatan saya nggak stabil, saya baru dapat itu. Ya, ya, pendapatnya nggak stabil. Kalau boleh tahu apa sih kekhawatiran atau mungkin ketakutan terbesar? Oh, sudah. Kalau ingat target atau harapan finansial yang tadi Mas ceritain, kira-kira apa sih tantangan atau kesulitan yang dialami dalam bisa menjaga pemasukan dan pengeluaran biar tetap seimbang? Kalau caranya, dan boleh saya membagi kebutuhan saya, jadi saya membagi kebutuhan mana yang penting untuk mendatang dan kebutuhan mana yang bisa nanti lah diperlukan. Ini kan sudah cara. Lalu kayak tantangannya apa? Tantangannya ya tadi pendapat saya nggak stabil itu, terus paling nanti kayak ada keperluan lagi yang di luar hal itu, seperti kayak yang motor mogok atau orang untuk rumah sakit itu kan di luar dari kemampuan saya. Pernah nggak ngalamin situasi di mana pengeluaran ini tiba-tiba membengkak atau pemasukan nggak sesuai dengan harapan? Lalu boleh ceritain nggak gimana rasanya dan gimana cara ngatasi waktu itu? Orang-orang. Jadi waktu itu memang pendapatnya sangat menipis ya, bila diturunkan pada saat itu. Bahkan pada saat itu ya bingung, terus ya panik gitu lah. Terus mereka mati saya itu setiap saya kalau mendapatkan penghasilan saya itu aku lebih berhenti pakai mangitrak gitu. Saya lebih teratur lah untuk mengetahui pendapatan saya, pengeluaran saya. Pernah nggak sih Mas itu merasa kayak nggak bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya diinginkan ya, misalnya mengembangkan hobi di barang tertentu, traveling atau orang lain karena terhadap masalah daerah? Gimana rasanya waktu ngalamin hal tersebut? Ada sih membeli barang, jadi kayak saya pengen buat barang itu tapi masih ada hal lain yang penting saat itu ya. Jadi saya pikir karena dulu saya tunda dulu gitu. Kalau memang ada sih pengen rasa beli itu ada, cuman ya itu saya kesampingkan dulu buat hal yang penting yang lainnya itu. Ada nggak kebiasaan terkait uang yang Mas sulit dirubah tapi pengen dirubah? Ada sih boros, saya itu sebenarnya itu boros ya kalau soal uang. Jadi saya pelan-pelan pengen mencoba berubah badan saya. Kalau kita kesampingkan dulu semua kebutuhan yang ada, apa sih tujuan utama atau keinginan terbesar yang masih idam-idamkan bisa terwujud terkait kondisi yang Kalau saya itu pengen pendapatan saya itu stabil ya, maksudnya saya bisa mencapai financial freedom. ini mencapai finansial yang ada. Lalu kira-kira nih informasi, tips atau mungkin alat bantu suara apa sih yang menurut saya Mas bakal paling ngebantu ya urusan kantor uang atau untuk membantu mencapai stabilitas keuangan nanti ini Ada sebagai informasi kayak apa ya, informasi kayak saham dulu. Saya tidak tahu saham ini itu naik apa turun, jadi saya kan investasi, jadi saya bisa tahu saham mana yang lagi down, saham mana yang lagi naik, jadi saya bisa punya bayangan gitu buat saham ini. Lalu
selain tujuan besar tadi, ada nggak di pencapaian-pencapaian kecil harian atau bulanan terkait uang? Misalkan rajin melakukan jajan, bisa nabung dua. Dan kalau terjadi itu bisa bikin Mas merasa tenang, bangga atau merasa tenang. Ada itu kalau saya misalnya dalam sebulan ini target nabung saya terpenuhi, jadi saya nabung full semua itu saya rasa itu bangga gitu. Baik, terima kasih atas waktunya ya Mas, atas cerita dan pengalaman yang sudah dibagikan pada hari ini. Saya sangat menghargai waktu dan cerita yang telah Mas sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Deo Marvel Febrian tadi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sekarang saya bersama dengan Sian, Oke, kasihan. Kabarnya hari ini gimana? puji Tuhan baik. Oke, baik ya. Makasih sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan interview ini. Kami ini ada proyek untuk melakukan interview itu tentang keuangan gitu. Jadi boleh ya saya nanya-nanya sedikit? Boleh. Dalam sebulan terakhir ini nih, kasihan itu ada ngeliat topik atau berita apa gitu tentang keuangan dari sekitar gitu, mungkin dari keluarga, teman, media sosial atau dari berita gitu. Ada dari medsos. Medsos ya. Oke, bisa. Kalau medsos itu dari siapa sih? Timothy Ronald. Ronald ya. Oke. Terus di lingkungan pertemanan atau mungkin keluarga kasihan ini ada nggak orang yang orang yang pakai barang atau gaya hidupnya itu lumayan jadi sorotan ini buat jadi bahan obrolan gitu? Ada sih, ada beberapa teman saya setiap ke kampus mungkin pakaiannya lebih bagus, dari sepatunya juga ya mahal-mahal kelihatannya, sama beberapa parfum yang dia pakai Oke, buat kelas merek-merek atas. merek atas, berarti gaya hidupnya itu lumayan mewah ya buat sampai Iya. jadi obrolan gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, dompet kasihan ini apa sih yang ada gitu biasanya yang buat urusan keuangan tuh apa dipakai gitu? Biasa saya pakai mungkin uang cash, terus kartu debit sama mobile banking. Oke, berarti ada 3 ya. Ya itu aja yang biasa saya pakai. Terus kalau kasihan ini lagi belanja kebutuhan nih, apa sih yang biasanya dilihat pertama kali untuk kayaknya milih buat ngeliat barang itu tuh kak, mungkin label harga atau promo, diskon atau kemasan produknya yang bagus atau gimana gitu? Yang biasa saya lihat pertama ya pasti diskon. Diskon ya? Ya, karena kan kita sebagai anak anak rantau pasti ada niat untuk menghemat uang. Oke. Ngeliat diskon ya buat Iya. hemat uang gitu. Oke. Terus kalau di acara TV atau channel YouTube atau mungkin media sosial yang lain itu ada nggak orang gitu atau influencer gitu yang tampilan videonya itu atau ya videonya itu menarik gitu buat kalian yang bahas tentang keuangan? Ada yang seperti saya tadi bilang, Timothy Ronald. Dari segi video, visual, pembahasannya juga menarik buat saya. Oke. Terus ada nggak kayak semacam wejangan atau mungkin keluhan soal keuangan itu yang paling sering kasihan dengar dari orang tua gitu? Orang tua sering bilang ke saya kalau soal uang pakai yang untuk bermanfaat, jangan sampai boros, supaya ada tabungan untuk masa depan juga. Oke, berarti ada ya berarti dari Iya. orang tua gitu. Oke, suruh hemat. Selain itu ada nggak dari podcast atau influencer atau siapapun gitu yang dari eksternal gitu yang jadi panutan soal keuangan gitu? Kembali lagi tadi seperti Timothy Ronald yang saya Masih Timothy Ronald. Oke. Boleh nggak ceritain sedikit gitu, dalam seminggu atau sebulan itu biasanya tuh kasihan itu rutin itu ngelakuin hal apa sih soal keuangan gitu, kayak
gimana pemasukan sama pengeluarannya itu dikelola gitu? Biasa saya mengatur uang saya, misal sehari harus memakai segini. Misalnya kan, misal orang tua memberikan sehari 100.000. Nah, saya menyisihkan 30.000 dan menggunakan 70.000 itu untuk kebutuhan sehari saya. Gitu. Terus ada nggak aplikasi atau atau alat gitu yang dipakai untuk membantu mengatur keuangan kasihan gitu? Nggak ada sih, saya nggak menggunakan aplikasi. Apa kayak gitu? Iya. Oke. Terus biasanya nih kalau pengen beli sesuatu atau kebutuhan rutin gitu, gimana sih cara kasihan itu memutuskan gitu sampai akhirnya mau beli atau enggak gitu? Biasanya kalau emang udah kepengen banget, jadi saya tabung duit dari cara saya tadi sampai akhirnya kekumpul, terus saya tetap beli. Oke, berarti caranya ditabung gitu. Iya. Oke. Terus Kak Sian ini biasanya sering ngobrol nggak sih sama keluarganya atau temannya atau saudaranya gitu tentang keuangan Kak Sian gitu? Untuk teman-teman sih saya tidak pernah ya. Tapi saya biasa membicarakannya sama abang saya kalau soal keuangan ini. Sama keluarganya ya? Iya. Oke. Nah, terus menurut Kak Sian ini hal yang paling penting dalam mengelola keuangan ini apa sih? Menahan nafsu untuk sesuatu yang tidak berguna. Itu menurut saya. Oh, berarti belanja yang nggak guna gitu ya? Gitu Harus ditahan. Oke. Terus biasanya nih perasaan apa sih yang muncul kalau misalnya pas kasihan lagi mikirin atau memang pas lagi mengatur keuangan atau pengeluaran itu tahunan, pengeluaran dan pemasukan tahunan gitu? Gimana tadi? Perasaan gitu Kak, senang atau sedih atau apa gitu pas lagi mau ngatur keuangan kedepannya gitu? Menurut saya sih biasa-biasa aja sih, soalnya kan saya bisa mengatur kebutuhan saya dengan baik, uang untuk keperluan sehari-hari saya. Kalau untuk hasil yang saya tabung sih saya senang karena melebihi dari apa yang saya pikirkan. Oke, berarti emang udah terbiasa gitu ya buat Iya. ngaturnya ke depannya gitu. Oke. Terus menurut pandangan pribadi Kak Sian nih, orang yang sukses secara finansial atau punya keuangannya stabil itu ciri-cirinya kayak apa sih? Dia pasti tidak, kalau dia mempunyai keluarga, dia pasti bisa memenuhi kebutuhan keluarganya yang mendasar lah. Kebutuhan pokok itu masih bisa dipenuhi, sama untuk kayak kebutuhan yang agak di atasnya gitu. Prioritas itu. Yang bukan. Maksudnya kayak keinginan pribadi. Keinginan pribadi. Nah, itu masih bisa dipenuhi. Itu berarti bisa saya anggap stabil. ya Berarti stabil. menurut kasihan itu kalau orang yang udah stabil gitu, kalau udah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sama memenuhi kebutuhan yang secara ini cuman keinginan aja ya berarti. Iya. Terus pernah nggak sih kasihan itu ngalamin masa dimana harus milih buat investasi jangka panjang, kayak mungkin ya buat tabungan masa depan atau beli ini kebutuhan jangka pendek gitu, kayak yang mau liburan atau apa gitu? Sejauh ini sih saya belum ada niatan untuk melakukan hal-hal tersebut. Berarti belum kepikiran. Iya, belum kepikiran.
biasanya kasihan ini pas dapat pemasukan gitu, apa sih yang pertama dilakuin sama kasihan gitu? Langsung tabung gitu langsung, Iya. atau langsung transfer kemana gitu, atau bayar cicilan atau mungkin yang lain-lain? Sebenarnya saya nggak ada cicilan atau apa-apa ya. Jadi kalau misal langsung ditransfer uang bulanan dari orang tua, ya saya akan simpan dulu. Masih pakai yang lama pun. Masih pakai yang sebelumnya. Uang sebelumnya. Berarti langsung dipisah gitu kayak Iya. tabungan gitu. Oke. Nah kalau kasihan ini ngelihat teman atau orang yang ada di sosial media yang punya gaya hidup mewah gitu, kayak wah banget, yang sering jalan-jalan atau beli barang bagus, barang mewah, itu apa sih yang kasihan pikirin tentang ya apa yang mereka lakuin? Mungkin saya kan ikut senang ya, karena melihat hal-hal tersebut juga bisa mencuci mata, bikin termotivasi juga untuk mendapatkan hal-hal yang sama seperti mereka. Oke, berarti dijadiin motivasi ya. Iya. Oke. Menurut kasihan ini dana darurat atau tabungan itu penting nggak sih? Sebenarnya penting sih. Itu kan kita nggak tahu kedepannya kita akan ada kejadian apa yang mungkin bisa merugikan kita, yang membutuhkan uang agak banyak. Nah, di saat-saat seperti itu uang darurat sangat penting. Oke, berarti menurut kasihan tabungan sama uang darurat itu masih penting ya? Iya, penting. Oke. Kalau misalnya nih tiba-tiba ada kebutuhan mendadak atau butuh uang, biasanya reaksi kasihan itu gimana sih? Apakah panik atau apa? Mungkin kalau tiba-tiba butuh uang, agak panik sedikit, takut juga untuk meminta orang tua. Biasanya solusi saya akan meminta orang tua saya. Berarti saat lagi itu berarti panik dikit dan ya akhirnya milih buat minta ke orang tua. Ya. Nah dalam 1 atau 2 tahun ke depan nih ada nggak sih target finansial yang spesifik gitu buat nabung, kayak berapa yang mau ditabung gitu dicapai secara ya sampai ke 2 tahun 3 tahun ke depan? Mungkin ada ya, kalau untuk 2-3 tahun ke depan sih saya belum kepikiran ya, tapi untuk membeli barang-barang seperti gadget untuk jam gitu, parfum, saya adalah tabungan untuk hal-hal tersebut. Oke, berarti masih ini ya buat yang kebutuhan jangka pendek ya. Iya. Oke. Terus pernah nggak sih saya itu ngalamin sesuatu situasi di mana pengeluaran itu tiba-tiba lebih banyak gitu, lebih besar dibandingkan pemasukan gitu. Nah itu biasanya tuh gimana sih, apa yang dirasa dan cara ngatasinya tuh menurut kasihan tuh gimana? Sejauh ini saya belum pernah mengalami hal tersebut ya, karena saya mengatur pengeluaran saya dengan baik. Saya kan orangnya juga suka hemat. Seperti tadi makannya kayak diskon, beli barang yang diskon gitu, makanya saya masih memiliki uang simpanan. Oke, berarti emang belum ngerasain ya karena Iya. masih bisa mengatur keuangan. Pernah nggak sih kasihan itu ngerasa nggak bisa ngelakuin atau yang ngelakuin kayak ngebeli atau traveling ke tempat yang diinginkan gitu karena terhalang masalah biaya? Pernah nggak ngerasain hal-hal gitu? Apa tadi? Pernah nggak ngerasain kayak struggle gitu pas mau kayak jalan-jalan atau mau beli sesuatu yang penting gitu? Pernah sih, tapi ini bukan sesuatu yang penting. Waktu itu pengen membeli beli stick biliar, cuman waktu itu saldo saya masih belum cukup, jadi saya masih harus nabung agak lama. Oke, berarti kayaknya sabar gitu, nunggu harus Iya. nunggu gitu. Oke. Ada nggak sih kayak
yang dirasain kasihan itu kebiasaan itu yang sering yang nggak bisa dirubah gitu tentang keuangan gitu, kayak mungkin boros atau apa gitu. Mungkin apa ya, nggak bisa nolak ajakan teman kalau ngajak makan-makan agak ke tempat yang agak mahal. Ya itu saya susah untuk Susah nolak. ya susah nolaknya. Ya, berarti pas diajak teman gitu ke tempat-tempat makan yang mahal lumayan mahal itu gas Iya. terus ya hati ya. Ya tapi kalau pas saat saya sendiri saya lebih memilih makan yang murah, jadi masih ada simpanan lah. Oke, berarti pas boros tuh pas sama teman. Iya pas sama teman. Emang teman ini suka bawa masalah. Oke, apa sih keinginan kasihan ini yang paling besar tentang kondisi keuangan kasihan gitu, di masa depan nanti? Mungkin Kayak targetnya itu pengen berapa gitu di masa depan nanti? cuma ya pengennya mungkin kalau sudah bikin bisnis bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan bisa stabil gitu. Terus kalau sudah mempunyai keluarga itu bisa menghidupi semua kebutuhan istri dan anak. Berarti targetnya tuh buat stabil gitu. Kira-kira nih ada nggak informasi atau tips gitu yang menurut kasihan itu paling membantu tentang keuangan supaya jadi lebih stabil? Ya menurut saya dari pengendalian diri kita ya, kita bisa mengatur bagaimana cara kita menghemat uang, terus mengeluarkan uang itu untuk apa saja yang penting, dan menggunakan uang itu untuk mengembangkan diri kita sama mengembangkan bisnis kita. Berarti pakai itu buat ini ya, ke sesuatu yang lebih berfungsi untuk masa depan. Iya. Oke. Selain tujuan besar tadi, ada nggak sih pencapaian kecil gitu atau harian atau bulanan gitu terkait keuangan kasihan gitu? Misalnya kayak kalau udah beli ini nolak godaan atau apa gitu terus merasa bangga gitu, pencapaian kecil gitulah ya. Kadang-kadang mungkin bisa nolak teman, kadang-kadang enggak atau gimana Ya mungkin apa ya, bisa apa ya, bisa menolak teman kayak tadi, bisa menolak teman dari ajakan-ajakan yang agak boros gitu. Itu target saya. targetnya itu buat ya, target kecil-kecilan itu buat ya nolak teman gitu ya. Oke. Baik, makasih ya kasihan atas cerita dan pengalaman yang sudah dibagikan hari ini. Sangat menghargai waktu dan cerita yang kasihan sudah sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Makasih ya. Sama-sama. Oke.